Bersiaplah bagi KPM PKH dan KPM BPNT yang merasa berusia di bawah 40 tahun. Nah, ini akan ada kejutan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kira-kira kejutan ini berupa kejutan yang baik atau mungkin yang terdengar mungkin mengecewakan bagi para keluarga penerima manfaat. Simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar terkait mengenai bantuan program Keluarga Harapan PKH dan juga bantuan panganan tunai atau bantuan sembako. Nah, bersiaplah bagi keluarga penerima manfaat KPM, PKH maupun BPNT yang usianya ini tidak sampai 40 tahun atau di bawah 40 tahun. Nah, ini akan ada kejutan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kira-kira kejutannya ini berupa apa ya? Apakah kejutannya ini berupa hal yang menyenangkan atau membahagiakan? Atau mungkin kejutannya ini berupa hal yang mungkin mengecewakan bagi KPM yang berusia di bawah 40 tahun tersebut? Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, sebelumnya saya ingin mendengar nih kabar sahabat YouTube semua, gimana nih untuk puasa hingga sampai hari ini, apakah puasanya diberi kelancaran? Nah, semoga amal ibadah puasa selama bulan Ramadan ini, mulai puasa pertama hingga sampai saat ini, semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu bisa menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh sampai hari Lebaran ya. Nah sobat YouTube, tetap jaga kesehatan ya, agar kita nanti bisa ikut Lebaran, bisa ikut hari raya. Karena di tahun ini, nah hari raya atau Lebaran ini sudah mulai boleh mudik. Nah, bagi yang ingin mudik untuk sobat YouTube semua, nah ini wajib ya untuk vaksinnya ini, kalau yang belum vaksin segera vaksin ya, sampai vaksin ketiga yakni booster. Jadi syarat untuk perjalanan mudik ya kurang lebihnya harus vaksin sampai vaksin ketiga yakni booster. Ini juga untuk kebaikan sobat YouTube semua di masa ya mungkin masih dibilang pandemi lah COVID-19, tapi dengan aturan atau kebijakan dari pemerintah ya kita harus patuh demi kemaslahatan atau kebaikan kita bersama. Nah sobat YouTube semua, menjelang hari raya Lebaran, hari raya Idul Fitri, nah ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait informasi bantuan sosial. Nah, ini gimana nih sobat YouTube semua, apakah sudah cair semua bantuannya? Nah, sampai saat ini untuk bantuan sosial ini sudah secara bergelombang atau bertermin disalurkan ya. Baik untuk PKH tahap 2 ataupun mungkin BPNT, baik untuk BPNT yang tunai dari pos untuk bulan Mei, ataupun mungkin ada wilayah-wilayah atau daerah yang BPNT-nya sudah disalurkan langsung 3 bulan. Namun ini di daerah tertentu, tidak semua daerah. Jadi BPNT yang tunai lewat pos itu ada beberapa daerah di daerah tertentu yang langsung disalurkan 3 bulan untuk bulan April, Mei, dan Juni. Plus juga bagi yang menerima BPNT tunai yang dari PT Pos atau kantor pos, nah ini juga diberikan juga BLT minyak goreng Rp300.000. Nah sobat itu, bagi yang sudah dapat BPNT plus BLT minyak goreng, silakan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya ya. Yang untuk uang BPNT-nya untuk belanja sembako, beras, tempe, kacangan, kemudian tahu, ikan, daging, telur, ataupun sayur-sayuran dan buah-buahan.
Kalau untuk uangnya yang Rp300.000, ya ini harus dibelanjakan dalam bentuk minyak goreng. Jadi itu ya. Kemudian ada juga penerima BPNT yang mungkin di bulan Aprilnya ini yang kemarin hanya dapat 500 untuk BPNT-nya dari pos yang tunai. Nah, itu di bulan Aprilnya itu tetap diisi saldo BPNT untuk bulan April, namun pencairannya ini melalui kartu KKS yang biasanya dibelanjakan ya harus lewat agen atau e-warung. Nah, Sobat YouTube, untuk bantuan BPNT ini juga per gelombang ya atau per termin. Jadi bagi yang belum cair harap bersabar. Kita tunggu saja untuk termin atau gelombang berikutnya. Dan juga sama dengan PKH tahap 2 yang sudah mulai disalurkan di bulan April ini untuk termin pertama dan termin kedua. Nah, bagi KPM PKH yang belum cair bantuannya atau saldo PKH yang belum masuk di kartu KKS, harap bersabar, tunggu info dari pendampingnya sampai SP2D PKH tahap 2 untuk termin berikutnya, mungkin termin ketiga dan selanjutnya ini sudah diturunkan oleh Kementerian Sosial atau untuk dari Bank Himbara. Nah, semoga saja kita doakan ya, semoga sebelum Lebaran semoga sudah banyak yang cair bantuannya ya untuk termin-termin berikutnya. Karena memang untuk bantuan PKH tahap 2 sendiri jadwal untuk pencairannya itu tidak hanya di bulan April, tapi batas waktunya untuk April antara April, Mei sampai dengan Juni. Jadi bisa saja bantuan PKH-nya baru bisa cair setelah Lebaran. Nah, tapi ya nggak perlu kecil hati atau nggak perlu kecewa. Yang penting bantuannya nanti bisa cair daripada yang tidak cair sama sekali. Nah, bagi untuk KPM PKH dan KPM BPNT, selain bantuan PKH dan bantuan BPNT yang sudah proses penyaluran atau pencairan yang dilakukan per termin atau per gelombang ya, jadi tidak serentak semuanya 100%. Nah, ini ada kabar yang mungkin bisa dikatakan kabar ini mengejutkan bagi KPM PKH dan KPM BPNT. Ini juga sudah dirapatkan dengan Komisi 8 DPR RI dan juga di dalam media resmi milik Kementerian Sosial, bahwasanya ada kejutan untuk para KPM PKH maupun KPM BPNT yang usianya di bawah 40 tahun. Nah, ini silakan disimak ya. Nah, di Surabaya kemarin, dari Bapak Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial, Bapak Pepen Nazarudin, ini melakukan kunjungan ke Surabaya tanggal 17 April kemarin. Nah, di sini beritanya seperti ini. Selain dengan bantuan sosial, percepatan penanganan kemiskinan juga dilakukan Kementerian Sosial dengan berbagai program pemberdayaan. Sejalan dengan arahan Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Ibu Risma, penerima bantuan di bawah usia 40 tahun akan menjadi sasaran program pemberdayaan. Nah, yang namanya pemberdayaan ini ya bisa dibilang nanti akan dibimbing untuk KPM tersebut mandiri dan punya usaha. Jadi tidak ketergantungan oleh bantuan sosial. Karena bantuan sosial ini tidak selamanya dan ini bukan merupakan gaji yang bisa dituntut ya. Nah, di hadapan warga Surabaya, Bapak Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Bapak Pepen Nazarudin kembali menekankan arahan Mensos tersebut. Jadi untuk penerima manfaat di bawah 40 tahun akan dialihkan ke program pemberdayaan. Kenapa? Karena kita menganggap masih kuat dan mampu bekerja, kata Bapak Pepen saat menyaksikan pencairan bantuan sosial di Kecamatan Kenjeran. Selain itu, pengalihan ke program pemberdayaan juga dilakukan dengan pertimbangan untuk menciptakan prasejahtera lainnya yang belum terjangkau bantuan. Jadi ini juga memberikan kesempatan bagi saudara kita yang mungkin kategori prasejahtera atau kurang mampu, itu nanti bisa mendapatkan bantuan, jadi gantian ya. Nah, jadi agar ada pemerataan kesempatan bagi yang belum pernah mendapat bantuan, kata Bapak Pepen. Kemensos telah menyiapkan program kewirausahaan sosial dengan sasaran peserta PKH graduasi yang memiliki rintisan usaha. Nah, ini yang mungkin jadikan yang prioritas ya. Kemudian program tersebut diharapkan menjadi jembatan bagi mereka yang memiliki rintisan usaha sehingga lebih berkembang. Peserta Prokus nantinya tidak hanya mendapat bantuan modal usaha, tetapi juga mentoring atau pendampingan. Nah, kalau di rapat Komisi 8 kemarin, jadi tidak hanya yang sudah punya usaha,
tapi harus dibimbing agar punya rintisan usaha. Dan untuk berita selanjutnya, mereka akan terhubung dengan lembaga permodalan seperti koperasi, ujar Bapak Pepen. Ini adalah cara Kementerian Sosial hadir dan membuat masyarakat prasejahtera semakin mandiri secara ekonomi. Nah, misalnya di bidang industri, rumah tangga, jasa, kuliner, kerajinan tangan, industri kreatif, budidaya pertanian, dan agrowisata. Nah, jadi itu ya. Jadi, ya itu. Dari Bapak Dirjen tadi yang ketika kunjungannya ke wilayah Surabaya, nah itu sudah menekankan ya bahwa juga sesuai dengan hasil rapat dengan Komisi 8 kemarin yang sedang dibahas, yaitu untuk KPM yang usianya di bawah 40 tahun, nah ini siap-siap. Nah ini itu nanti akan dipersiapkan agar KPM yang di bawah 40 tahun ini agar graduasi, atau ya bahasanya itu yang lebih jelasnya itu akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH, tapi ini pelan-pelan ya, tidak secara langsung, mungkin dalam waktu 1 tahun ini atau 6 bulan ke depan. Jadi nanti kemungkinan bantuan itu ya harus digunakan untuk modal usaha. Jadi harus bisa mandiri dan memberi kesempatan kepada yang lain, masyarakat yang lain, yang prasejahtera, yang mungkin kurang mampu, yang belum mendapatkan bantuan. Nah, kalau untuk yang umur 40 tahun ke atas, sampai lansia 60, nah ini ya mungkin akan masih lanjut untuk bantuan sosialnya karena memang untuk usia tersebut ya kurang produktif, jadi mungkin banyak yang tidak bisa bekerja. Jadi itu ya, jadi ya ini merupakan keputusan dari pusat dari Kementerian Sosial, dan ini juga untuk juga untuk kebaikan masyarakat juga, karena kalau melihat umur yang di bawah 40 tahun masih kuat, nah itu jangan sampai manja terhadap bantuan ya. Artinya tidak boleh terlalu menggantungkan terhadap bantuan. Kapan bisa sejahteranya kalau hanya mengandalkan bantuan? Karena bantuan itu saya rasa tidak bisa secara langsung mensejahterakan masyarakat. Ya hanya stimulun saja, membantu untuk perekonomian keluarga, khususnya bagi KPM yang mungkin punya beban hidup, misal anak sekolah, seperti itu. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.